Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mendasarkan pembacaan firman Tuhan kita Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan baca untuk bergantian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, mari kita akan tundukkan hati kita. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah-Nya besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Dan kiranya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus turun atas kita, menyertai kita, memerintah atas kita, dan memberkati kita sepanjang ibadah awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Membawa hati kami bersyukur sebab Engkau sumber kekuatan kami, Engkau perlindungan kami selama ini. Ku
Kami percaya ketika kami kuat dan kami tidak menjadi goyah, itu bukan karena kami kuat dan hebat, tetapi karena kami punya Tuhan yang hebat, yang kuat, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhanlah yang membuat kami kuat. Tuhanlah yang membuat kami mampu. Jemaat Tuhan yang terkasih, tundukkan hatimu, datang kepada Tuhan. Percaya kasih dan anugerahnya besar benar atas kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah pada pagi ini, mari dengan sedap hati iman dan percaya kita akan mengucapkan untuk pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Menyerahkan seluruh ibadah kami, awal pertengahan sampai akhir, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian yang kami naikkan, penyembahan, firman Tuhan dan doa yang kami pohonkan, menjadi sesuatu yang besar, yang benar, yang mendatangkan berkat Tuhan. Berkati dan mengurapi setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Bersyukur untuk hambamu, Bapak Pendeta Dr. Paulus Baskoro, yang hadir bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu Suwandi di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan hambamu di tengah-tengah gereja Tuhan yang ada. Firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Diberkati jemaat engkau dengan berkat yang terbaik dalam hidupmu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai engkau sepanjang ibadah, dan pulang dengan membawa berkat, kemurahan, kemenangan dan kebaikan Tuhan ada di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami sepakat dan berdoa menyerahkan seluruh ibadah kami, awal sampai akhir, di dalam nama Yesus. Yang siap terima berkat Tuhan, mari kita akan bersama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu, Tuhan berkati kita. Haleluya, kita ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa melakukan setiap perkara untuk setiap kita menjadi pemenang. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
Kita percaya Allah kita perkasa, Dia berkuasa dan berikan kekuatan bagi kita semua. Mari katakan kepada kiri kanan saudara, Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan kita, sehingga kita mampu melalui segala perkara dalam hidup kita.
Mari siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan baik-baik saja, jalan akan selalu rata. Tapi Dia berjanji untuk kita, Dia memberikan kekuatan, penyertaan kepada setiap kita. Sebab segala perkara dapat kita tanggung. Dalam nama Tuhan yang beri kekuatan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya hari ini kami yang datang dengan penuh sukacita dan pulang dengan sorak-sorai yang dari Tuhan. Urapamu turun memenuhi kami, menjamah setiap kami. Roh Kudus bicaralah dengan kuat buat kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan sorak-sorai sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, luar biasa. Silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, oke, saya mohon izin lepas marker sebentar. Ya, saya percaya semua dalam berkat Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Ibu Pendeta Nathanael Didi yang sudah memberikan kesempatan saya menyampaikan isi hati Tuhan. Ini adalah ibadah kedua saya melayani, tapi ini kali pertama saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu semua. Yang sukacita katakan amin. Boleh kasih jempol kanan kiri, tetap semangat ya, tetap semangat ya. Ini minggu terakhir bulan Juni, kita tidak terasa sudah melewati 6 bulan ya. Besok minggu depan kita sudah masuk bulan Juli. Saya berharap di pertengahan tahun masuk di kuartal kedua, berkat Tuhan tercurah buat kita masing-masing. Tetap semangat, tetap sukacita. Yang senior-senior tetap semangat, tetap sukacita. Nah, yang anak-anak muda jauh lebih semangat gitu ya. Nah, saya mengembalakan di GBDI Ebenezer. Kalau Bapak Ibu ke arah Kedung Mundu, di sebelah kanan itu ada gereja. Nah, di situ saya mengembalakan, sudah masuk tahun ke-9 dalam mengembalakan, dan anak 2, istri 1. Yang anak saya nomor 1 sudah hampir lulus, sudah skripsi dan hampir lulus. Anak nomor 2 baru masuk kuliah. Jadi senang melihat mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Semuanya melayani. Yang 1 suka tamborin, fokus pelayanan kreatif ministry. Yang nomor 2 pemain drum, melayani drum. Dan saya senang melihat anak-anak saya semua melayani. Jadi saudara, saya dorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang senang melayani Tuhan. Karena itu warisan kekal saudara ya, warisan rohani yang tidak akan pernah hilang. Saya lahir di Ambon, dibesarkan di Madiun, sekarang ada di Semarang. Jadi saya orang mana saya juga tidak tahu. Kenapa di Ambon? Karena papa saya melayani di Ambon 7 tahun, kemudian disusul mama saya 5 tahun, dan mendirikan hampir 3 gereja di daerah Saparua, daerah Ambon. Kemudian papa saya pulang ke Madiun dan menggembalakan di Madiun 33 tahun, dan saya dibesarkan di sana. Tapi sekarang papa mama sudah bersama Tuhan. Jadi kira-kira itu perkenalan saya. Terima kasih kesempatan boleh ada bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, kadang fakta tidak seperti yang kita harapkan. Ada banyak orang yang punya pengharapan, dan saya rasa kalau Bapak Ibu ditanya apa pengharapan Bapak Ibu bisa mendaftarkan ratusan pengharapan gitu ya. Kalau yang baru menikah berharap keluarganya baik-baik saja, berharap nanti kalau punya anak, anaknya nurut, berharap nanti kalau punya pekerjaan, pekerjaannya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Tapi ternyata apa yang diharapkan tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Kadang ketika sudah mulai menikah, berpikir punya suami yang sabar, ternyata suaminya enggak sabar. Waduh, bikin problem, bikin masalah. Dia pikir suaminya bisa menyayangi, tapi justru marah-marah. Dan akhirnya keluarga berantakan. Berpikir punya anak, anaknya nurut semua, tapi ternyata anaknya tidak nurut. Berpikir bahwa pekerjaannya baik-baik, tiba-tiba di PHK. Dan rasanya itu sangat berat. Saudara, bahkan ada beberapa yang terjadi, kadang hidup makin berat. Seperti hari-hari ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 hampir membuat semua tatanan berubah gitu ya. Seperti ibadah juga awal-awal dulu kita harus live streaming dan segala macam. Meskipun sekarang masih ada beberapa yang belum secara full datang ke gereja. Nah, kondisi keadaan ekonomi Indonesia sudah mengalami masa-masa yang mungkin orang berkata inflasi dan segala macam. Kondisi makin sulit, makin berat, bahkan situasi rasanya tidak nyaman.
situasi yang dipikirkan sangat baik ternyata tidak seimbang, bahkan ada raksasa yang di depan kita yang membuat kita takut, masa depan yang kadang tidak menentu, bahkan mungkin hubungan dalam keluarga rasanya tidak ada harapan. Sudah berdoa cukup lama sakit tidak sembuh, sudah berdoa supaya keluarga dipulihkan, tidak segera dipulihkan. Tapi saudara, hari ini mari dengar baik-baik, Tuhan pasti memberi kekuatan. Jadi apa saja yang sedang ada di depan tadi, sebagai orang yang percaya, mari perhatikan Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Tema kita adalah Tuhan memberi kekuatan. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu. Ini ayat luar biasa sekali. Baca dengan suara keras sampai telinga kita mendengar. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi dengan keras, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sambil dihafalkan, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Bapak Ibu pernah lihat sebuah pertandingan antara Mike Tyson dan Evander Holyfield, gitu ya, yang usianya di atas saya mungkin pernah melihat itu, yang usianya di bawah saya mungkin belum melihat, gitu ya, mungkin belum melihat. Ini pertandingan yang menjadi pertandingan fenomenal waktu itu. Kalau zaman sekarang mungkin viral banget, gitu ya, viral banget. Tapi waktu itu mungkin tidak seviral sekarang berita-berita. Nah, ini pertandingan yang menurut saya pertandingan luar biasa, menjadi menggemparkan dunia. Saudara tahu bahwa ini sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi, di mana Mike Tyson gigit telinganya Evander Holyfield sampai putus, saudara ya, sampai putus. Jadi ya tidak penuh sih, tidak penuh, tapi di ujungnya itu sampai putus. Nah, ini menarik, tapi akhirnya Evander Holyfield yang menang. Saya tidak tahu entah kenapa Mike Tyson gigit telinganya itu. Bisa jadi karena sudah gregetan, gitu ya, bahasa Jawanya. Ini biasanya Mike Tyson itu kalau bertinju ini kan kelas berat ya, ini kan kelas berat. Itu sekali ronde pertama belum selesai atau mungkin masuk ronde kedua itu sudah terkapar, sudah KO. Tapi Evander Holyfield ini gak KO gitu ya, gak KO. Dan sebetulnya sudah sesumbar bahwa pasti bisa kalahkan, ronde 1 pasti selesai. Tapi saudara, sampai ronde-ronde ke-6, ke-7 tidak tumbang-tumbang. Nah, kalau sudah perhatikan di celananya ya, di celananya Evander Holyfield itu ada tulisan Filipi pasal 4 ayat 13 gitu. Jadi ada tulisannya Filipi 4 ayat 13. Nah, ini yang menjadi sorotan dunia juga waktu itu. Bahkan di kalangan anak Tuhan, wah ini ayat yang menjadi kesukaan akhirnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan akhirnya Evander Holyfield menjadi juara kelas berat, tinju kelas berat. Saudara, menarik, Filipi pasal 4 ayat 13, saya beralih kepada poin kita hari ini. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, siapakah jemaat Filipi? Jemaat Filipi adalah jemaat yang mendapatkan surat dari Paulus ketika Paulus di penjara. Jadi jemaat Filipi adalah jemaat yang menerima surat dari Paulus ketika Paulus ada di penjara. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Jadi dalam pelayanannya Paulus merintis salah satunya jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi itu adalah jemaat yang paling miskin dari semua jemaat yang didirikan Paulus. Paulus mendirikan jemaat, ada Efesus, ada Tesalonika, ada Korintus, ada Roma, ada beberapa ya, Galatia, ada Kolose. Nah, tapi salah satunya jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi ini jemaat yang paling minim ekonominya. Jemaat ini jemaat yang tidak kaya, berbeda dengan jemaat Efesus. Dari semua jemaat yang didirikan Paulus, jemaat Efesus lebih jemaat yang kaya gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca Wahyu pasal 2, itu jemaat yang hampir sempurna. Nah, jemaat Efesus adalah jemaat yang berada di daerah penting ibu kota. Nah, tapi berbeda dengan jemaat yang ada di Filipi, yang di daerah Makedonia. Ini jemaat yang terpinggir, jemaat yang gak banyak uang, tapi dengar baik-baik, dalam hal memberi,
jemaat Filipi paling keren dibandingkan jemaat yang lain, saudara. Nanti Bapak Ibu baca. Makanya di pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Itu konteksnya adalah karena ini jemaat ini suka memberi gitu. Jadi sehingga Paulus berkata, jangan khawatir, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tapi kita nggak bicara itu ya. Kita nggak bicara ayat 19-nya, kita bicara ayat 13-nya. Tapi maksud saya ini latar belakang supaya Bapak Ibu memahami bahwa ini bukan jemaat biasa-biasa. Ketika Paulus di penjara, yang paling sering kunjungi dan kasih support makanan itu jemaat Filipi. Meskipun jemaat yang lain juga, tapi ini paling sering. Sampai Paulus dia menolak-nolak karena memang ini jemaat yang suka memberi. Dan jemaat ini bertumbuh di dalam masa sulit. Kaisar Nero waktu itu menjadi penguasanya. Jadi ini masa sulit, masa penuh dengan banyak pergumulan, masa penuh dengan banyak kesukaran. Itu sebabnya saya rasa ayat ini penting untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dengan kata lain Paulus mau berkata begini, hai jemaat Filipi, apa saja yang terjadi pada hidupku, aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus mau menyampaikan bahwa apa saja yang sedang aku kerjakan, apa saja yang kamu kerjakan. Jadi Paulus mau berkata apa saja yang kulakukan, baik dalam pemberitaan Injil, baik di dalam menggembalakan, baik dalam mengajar kamu, baik di dalam masa-masa sulit, baik aku di dalam penjara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Allah yang aku sembah, aku percaya dapat memberi kekuatan kepadaku, demikian juga hari ini aku menulis surat kepada kamu, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, apa saja yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya mengapa Tuhan pasti memberikan kekuatan. Yang pertama, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Mengapa Paulus dengan bangga bisa berkata segala perkara? Mari perhatikan ayat yang ke-14 di Filipi pasal yang ketiga. Segala perkara, sama-sama katakan segala, 2, 3. Lebih semangat 2, 3. Segala itu apa? Apa saja gitu ya. Segala perkara dapat kutanggung, dapat kuselesaikan, dapat menjadi bagian yang terbaik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kata yang dipakai adalah di dalam Yesus. Jadi kalau aku bisa menanggung segala hal, entah itu memberitakan Injil, entah itu ada dalam penjara, bukan karena saya pintar. Bapak Ibu paham, Paulus itu adalah muridnya Gamaliel. Tidak sembarangan orang bisa jadi muridnya Gamaliel. Gamaliel itu punya murid 9 dan itu top semua saudara, salah satunya Paulus. Jadi ini bukan orang biasa-biasa. Paulus itu bukan orang yang ilmunya rata-rata. Paulus itu orang top, orang hebat. Dia muridnya Gamaliel. Nah, dia dididik dengan adat istiadat orang Yahudi. Bahkan dia ini dalam melakukan hukum Taurat tak bercacat celah, saudara. Jadi Paulus bukan sedang berkata bahwa semuanya bisa ditanggung karena kepintarannya. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi kalau aku bisa mendirikan gereja, kalau aku bisa bertahan di tengah kesusahan, kalau ketika aku bertahan di masa-masa sulit, bukan karena saya pintar, bukan karena saya banyak uang, bukan karena saya punya posisi jabatan, bukan karena saya punya relasi yang banyak, tetapi di dalam Yesus segala perkara dapat kutanggung. Saudara, ada banyak orang merasa bahwa uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Saya mendengar beberapa yang dulu 2020, 2021, 2020 bulan Maret itu saya pas mendarat
di Jakarta dari Israel, itu pas langsung COVID-nya naik saudara. Jadi pas saya mendarat, itu Maret minggu ketiga, saya selesai dari Israel itu minggu keduanya. Dan pas minggu ketiga itu semua lockdown semua saudara. Beberapa tim yang masih di Israel gak bisa pulang karena memang lockdown semua saudara. Nah, tapi singkat cerita beberapa saya dengar ketika COVID terjadi, itu tahun 2020, 2021 bulan Juni itu kan wow luar biasa itu ya Delta luar biasa. Saya mendengar ada banyak beberapa orang punya uang sangat banyak, sudah berusaha, sudah berjuang, toh juga dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak orang merasa bahwa dengan uang bisa menyelesaikan segalanya. Ada banyak orang merasa dengan posisi bisa menyelesaikan segalanya. Tapi Paulus dia dengan bangga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Jadi kalau aku bisa kuat itu bukan karena aku hebat, tapi karena ada Yesus yang menyertai. Yang percaya katakan amin. Kalau Bapak Ibu mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat di tempat ini, saya memperhatikan ada banyak senior yang hadir. Kalau kita bisa kuat usia sampai hari ini, itu karena Yesus yang bersama dengan kita. Nah itu sebabnya saya tidak tahu apa yang jadi problem kita. Paulus punya segudang banyak problem, tapi Paulus tidak melihat problem itu sebagai hal yang mengkhawatirkan, menakutkan. Makanya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus sadar siapa yang memanggilnya. Yang memanggil Paulus menjadi rasul itu bukan pendeta biasa, bukan majelis, bukan diaken, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Paulus tidak pernah khawatir apa saja yang terjadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan Matius 1 ayat 23, dan ini diakhiri dengan Matius 28 ayat 20. Ada kata yang sejajar menarik dikatakan. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan kata terakhir, ayat terakhir dalam Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang percaya disertai Tuhan katakan amin. Itu sebabnya tidak salah ketika Maria didatangi malaikat yang menyampaikan bahwa Maria akan mengandung anak yang dinamai Yesus itu. Maria berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kenapa Paulus dengan bangga bisa berkata kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Karena dia sadar Yesus senantiasa menyertai perjalanan Paulus. Bapak Ibu di tempat ini yang usianya sudah 60 tahun. Mohon maaf, kapan Tuhan tidak pernah dampingi kita? Bapak Ibu yang hari ini hadir dan usia 60 tahun. Kapan 60 tahun Tuhan tidak tolong kita? Masihkah kita selalu bersungut-sungut? Masihkah kita selalu ngomel? Kenapa? Karena respon itu menentukan hasil. Kalau respon kita negatif, hasilnya juga negatif. Berapa banyak ketika masalah itu datang kita ngomel, kita berkata Tuhan gak adil, kita berkata Tuhan itu jahat, kita berkata bahwa Tuhan itu gak ada. Saudara, respon itu menentukan hasil. Mari belajarlah dari Maria. Ketika Maria dia menerima pesan itu dari malaikat, Maria dia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, iman tidak membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Tapi iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Yang percaya Tuhan pasti tolong kita katakan amin. Yang percaya Tuhan tolong katakan amin. Saudara, kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, mohon maaf Bapak Ibu yang usia 60 tahun. Kita firman Tuhan berkata, usia manusia berapa tahun? Usia manusia berapa tahun? 70 sampai 80. Kalau 60 tahun Tuhan tolong kita, masa 10 tahun ke depan Tuhan tidak tolong kita?
Kalau 60 tahun Tuhan tolong kita, masa 20 tahun ke depan Tuhan tidak tolong kita? Saudara, yang panggil kita itu adalah Tuhan. Tuhan yang mati di kayu salib, dia berkorban buat kita. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita. Yesus mati buat kita. Kalau sorga saja rela ditinggalkan demi Bapak, Ibu, dan saya, untuk saudara mengalami pemulihan, untuk Bapak Ibu bisa pindah dari kebinasaan kepada terang yang ajaib, masakan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, Tuhan tidak tolong kita. Saudara, mari belajar seperti wanita Maria ini. Dia sadar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman adalah kemampuan melihat pertolongan Tuhan meskipun belum datang. Iman adalah kemampuan melihat pertolongan Tuhan meskipun belum di depan mata. Saudara, itulah iman. Waktu Paulo Yonggicho akan bangun gedung gereja. Waktu itu jemaat ditantang, siapa yang akan menabur buat pembangunan gereja. Saudara, jemaat semua terdiam karena waktu itu Korea Selatan juga masih dalam kondisi minim jemaatnya, ekonominya. Tapi kemudian tiba-tiba ada satu janda yang dia maju, dia hanya serahkan mangkok dan sumpit saja. Tidak ada yang lain karena janda ini gak punya apa-apa. Janda ini maju ke depan dan berikan sumpit dan mangkok itu saja. Dia berkata kepada Paulo Yonggicho, Pak Pendeta, saya gak punya apa-apa. Untuk membangun gedung gereja pun pasti tidak cukup. Tapi saya hanya bisa memberikan kepada gereja mangkok dan sumpit saja. Saudara, dari mangkok dan sumpit itu, akhirnya kalau Anda ke Korea Selatan, Anda bisa melihat bangunan gedung yang luar biasa. Artinya apa? Mungkin waktu itu tidak bisa dilihat, dinalar secara kasat mata. Tapi dengar baik-baik, seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, mungkin hari ini karena pandemi iman orang mulai ciut. Karena pandemi orang sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan lagi. Hari ini Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan ini, mengapa Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita? Karena Tuhan Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Bapak Ibu lihat wajah ini wajah yang sangat polos, tentara Jepang. Tentara ini sering dibully karena dia satu-satunya anak Tuhan. Yang lain itu ikut agama menyembah matahari, kan gitu ya. Tapi ini satu-satunya yang orang Kristen. Jadi dia selalu dibully oleh teman seangkatannya, kakak seniornya, kakak angkatan, dan sering mendapatkan perlakuan tidak nyaman. Kali itu komandannya merancangkan gitu ya. Kali itu komandannya merancangkan bersama dengan teman-temannya untuk bully dia, untuk menghina dia. Nah, kemudian mereka ada dalam apel pagi. Waktu mereka ada di apel pagi, kemudian anak ini dipanggil, saudara. Anak ini dipanggil maju ke depan oleh komandannya. Dan kemudian komandannya berkata, tolong kamu kendarai jeep itu ya, yang di ujung sana, itu sampai ke ujung sana. Jadi jeep yang ada di sana tolong dikendarai dan sampai ke ujung sana. Anak muda ini dia nggak bisa nyetir, saudara. Jadi dia nggak bisa nyetir. Nah, dia udah gemeter, dia udah khawatir, udah takut. Tapi karena ini perintah dari komandan, ya sudah dia ikuti saja. Akhirnya singkat cerita, anak muda ini dia berjalan menuju ke jeep itu. Kemudian dibukanya pintu, kemudian dia masuk. Teman-temannya udah siap untuk melakukan pembulian, penghinaan. Kenapa? Karena sudah direkayasa sedemikian rupa oleh komandan dan beberapa tim yang ada. Saudara, tapi menarik. Tiba-tiba yang luar biasa, itu jeep bisa disetir dan dia bisa nyetir, dia bisa mengendarai dan sampai ke ujung, saudara. Wah, akhirnya berhasil, saudara, berhasil. Nah, sesudah berhasil, itu anak muda ini, dia kemudian turun dari jeep itu. Waktu dia turun dari jeep itu, kemudian dia coba berjalan menuju ke komandannya. Waktu dia berjalan ke komandannya, dia melihat komandannya meneteskan air mata. Teman-temannya yang di sana juga meneteskan air mata.
Jadi dia heran, ini kok komandannya meneteskan air mata, teman-temannya meneteskan air mata. Kemudian dia bertanya, komandan kok nangis? Saya lihat teman-teman saya kok nangis gak biasanya, karena biasanya saya langsung dihina, dibully, saya langsung diejek, dicemooh dan segala macam. Kemudian komandannya berkata, tahukah kamu, kami tadi malam sudah berencana memang untuk bully kamu, untuk menghina kamu. Nah caranya adalah kami ambil mesin yang ada di Jeep itu, supaya kalau kamu starter berkali-kali tidak bunyi dan kami bisa menghina kamu. Tapi saudara, mujizat terjadi. Itu mobil yang gak ada mesinnya, itu bisa jalan sampai ke ujung. Itu yang membuat kami nangis, itu yang membuat kami heran bahwa memang kamu punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak itu anak muda ini tidak pernah dibully. Sejak itu anak muda ini gak pernah dihina. Karena semua menyaksikan sesuatu yang gak mungkin. Mana mungkin mobil Jeep yang gak ada mesin bisa jalan. Itu tidak mungkin. Saudara, itu sebabnya dengar baik-baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau 5 tahun yang lalu Tuhan tolong, saya percaya tahun ini pun Tuhan juga tolong. Kalau 7 tahun yang lalu Tuhan tolong, saya percaya tahun depan pun juga Tuhan akan tolong. Kalau 60 tahun yang lalu, kalau 60 tahun ini Tuhan sudah tolong kita, saya percaya sampai nafas terakhir kita, Tuhan juga akan tolong. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, mengapa Tuhan pasti memberikan kekuatan? Karena kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu, musim akan selalu berubah. Ada musim panas, ada musim hujan. Kalau di luar negeri ada musim gugur, ada musim semi, begitu ya. Ada 4 musim. Di Indonesia musim hujan dan musim kemarau. Harusnya ini sudah musim kemarau ya harusnya, tapi hujan terus gitu ya. Tiap sore juga hujan, kadang pagi. Ini cuacanya juga lagi mendung gitu. Nah, saudara, musim berubah-berubah. Tapi saudara, kita bersyukur punya firman yang tidak pernah berubah. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi kalau mungkin ada banyak orang yang karena pandemi COVID-19 mengalami dampak yang luar biasa, mengubah segalanya. Tapi mari perhatikan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kata kuasa di dalam bahasa aslinya yaitu dunamos, daya kekuatan yang besar, kemampuan menghadapi, mengalami hal-hal yang besar. Itu sebabnya pesan saya adalah jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. 2, 3. Orang Jawa berkata ojo wedi, jangan takut Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah tolong 27 tahun, saya percaya tahun ke-28, 29, 30, 70 tahun pun Tuhan akan tolong. Itu iman saya. Kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan pasti bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu punya anak, saya rasa Bapak Ibu yang punya anak sebagai orang tua yang benar, akan mendidik, akan mengasuh, akan mendewasakan, bahkan membimbing anak sampai kapanpun juga. Bahkan tanpa mengurangi rasa hormat. Sudah nikah saja kita orang tua masih tetap mikirin, betul ya? Sudah nikah loh padahal, udah punya cucu, udah rumahnya udah beda. Kita aja orang tua masih mikir, masih kadang-kadang telepon. Nah itu orang manusia. Apalagi Tuhan yang menciptakan dan tidak pernah membiarkan. Itu sebabnya ada dunamos. Karena kita adalah anak Allah, jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau ada orang yang tinggalkan anaknya, saudara, kita tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Itu sebabnya caranya bagaimana? Mari terus andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah aus di padang gurun.
Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Perhatikan ayat 7, ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya pasti terjadi, katakan amin. Makanya anak Tuhan itu ya, yang hidupnya ngandalin Tuhan, makin tua, wajahnya makin seger Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu sekarang foto, nanti 5 tahun foto lagi, nanti lah wajahnya makin muda. Jadi kalau ada wajahnya yang makin mengkerut, ada pertanyaan itu berarti. Saya dulu sebelum di Semarang, berat badan saya 49. Pak Wandi dan Bu Wandi yang bersama saya, beliau adalah ketua pengurus gereja kami, tahulah saya tuh kurusnya minta ampun. Itu kena apa ya, kena angin, hilang itu. Hilang, enggak tahu kemana, 49. Sekarang berat saya 79, saudara, 79. Teman-teman saya berkata, wah tambah lemu ya. Ya lemu ya karena makan kok, saudara. Tapi ya kalau enggak makan ya kurus. Saudara, orang yang ngandelin Tuhan, itu masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi tetap kuat. Bapak Ibu perhatikan karang di laut ya. Karang di laut, batu karang di laut itu loh. Itu kena hantaman ombak keras bagaimanapun juga. Dia kokoh karena dia bertahan luar biasa. Saya berdoa jemaat di tempat ini, apa saja yang kita hadapi, saudara jangan berespon yang negatif. Ketika apa saja yang kita hadapi, kita berkata saya anak Allah. Anak Allah gak mungkin ditinggalkan. Saudara, kadang-kadang kita seperti disapih, seperti seorang ibu lagi menyapih anaknya. Ibu-ibu di tempat ini saya rasa punya pengalaman menyapih. Pertanyaan saya begini, nyapih ya, menyapih itu gak nyusu lagi, anaknya gak nyusu lagi. Ibu-ibu di tempat ini saya mohon respon. Kira-kira ketika ibu-ibu menyapih anak saudara, ibu-ibu posisinya ada di mana? Di dapur? Atau di mana? Saya rasa pasti ibu-ibu ada di sebelahnya. Tapi ibu-ibu harus bertahan. Memang anak ini nangis, tapi demi kebaikan. Sebagai ibu tidak rela. Anak nangis, tapi ini harus disapih. Sebab kalau tidak disapih, ini gak akan dewasa-dewasa. Saudara, sama seperti ibu yang lagi nyapih. Ibu tidak sedang masak, ibu itu ada di sebelahnya. Anak ini memang nangis, tapi ibu harus tahan untuk tidak menyusui lagi. Supaya demi anak ini dewasa. Jadi jangan pikir kalau bapak ibu punya problem, Tuhan jauh di sana. Tuhan tidak bersama dengan kita. Ada Immanuel, karena kita adalah anak Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu kalau pernah dengar nama Josh Muller, dia hidup di tahun 1800-an. Dia punya anak asuh 10.024 anak. Ngasuh 2 saja repotnya minta ampun ya. Ngasuh 5 saja bergumul. Sekarang itu kalau anak sudah 5 itu udah banyak banget itu. Padahal nenek saya itu 13. Nenek saya itu 13, itu kesebelasan itu ya. Kesebelasan. Sekarang itu 5 atau 3 udah banyak. Josh Muller, dia punya anak asuh 10.024. 3.000 itu menjadi misi. 3.000 anaknya itu menjadi misi, saudara. Dan waktu ini orang Jerman ya. Josh Muller itu adalah orang Jerman. Tapi kemudian dia dipanggil Tuhan untuk menjadi misi di Inggris. Nah kemudian dia mulai membuka panti asuhan. Ada 10.024 anak yang diasuh sama dia. Secara nalar tidak masuk di akal. Secara nalar dia tidak bisa. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kita anak 2 atau anak 5 saja kita harus atur keuangan sedemikian rupa. Apalagi 10.024 anak saudara. Yang tidak mungkin hanya sekolahnya TK saja. Ada yang mungkin SMP, ada yang mungkin SMA, ada yang mungkin kuliah. Tapi saudara, Filipi pasal 3 ayat 14 itu yang menjadi ayat emasnya Josh Muller. Josh Muller berkata, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sebabnya hari ini jangan takut, Tuhan pasti memberi kekuatan. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan apa. Pergumulan kita bisa beda-beda. Kalau hari ini ada yang sakit, percayalah sakit Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hari ini ada Bapak Ibu yang sedang bergumul keluarga, saya menangani ada banyak keluarga di jemaat yang sedang dalam masa-masa goncangan. Tapi saya selalu berpesan, jaga hubungan dengan Tuhan dan mereka dipulihkan lagi. Itu sebabnya hari ini saya tidak tahu. Gereja kami pernah beberapa bulan yang lalu, kami harus menyelesaikan keuangan pembelian lahan di samping gereja. Di sini ada Pak Wandi sebagai ketua pembangunan. Dan kami punya tim pembangunan untuk ngurus semuanya itu. Bapak Ibu, kita membayar dengan termin karena memang tidak bisa langsung. Waktu itu penawaran dari yang menjual 1 miliar, kemudian kita tawar, kita asesor, ada asesor yang menilai, dan net di angka 775 juta. 775 juta. Kami nggak punya uang karena kita juga tidak ada tabungan. Dan janji iman sudah dilakukan, saudara ya. Janji iman sudah dilakukan. Nah hari itu kami harus menyelesaikan termin-termin bagian-bagian akhir. Kurang 1 hari kami harus menyelesaikan 300 juta. Uang sudah habis semua, kita tidak tahu dari mana. Semua tim pembangunan juga sudah janji iman kesekian kali. Termasuk saya juga sudah janji iman kesekian kali, saudara. Jadi ada janji iman itu biasa sekali. Tapi karena ini harus terus mensupport sampai akhirnya kami janji iman kesekian kali. Besoknya kami harus bayar 300 juta. Karena nilai besar maka itu ditaruh di notaris kan, sertifikatnya. Supaya dan itu ada tanggal batas pembayarannya. Kalau itu nggak selesai cukup repot, saudara. Nah singkat cerita saya berkata kepada tim pembangunan, kita rapat kilat dan berkata mari kita berdoa. Dari hasil janji iman yang kesekian kali terkumpul 100 juta, saudara. Berarti kurang 200 juta kan begitu ya, besoknya harus kami bayar. Saudara, pertanyaan sederhana adalah bagaimana caranya 200 juta bisa terkumpul dalam waktu sekian jam ke depan. Saya rasa itu mustahil, bagi kami mustahil, bagi manusia. Tapi saya berpesan kepada tim pembangunan, besok saya minta 4 orang kita ketemu jam 12 siang. Tapi menuju ke jam 12 siang, mari kita doa puasa, kita tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak tahu Bapak Ibu kalau menghadapi kondisi seperti ini, ada salah satu dari tim pembangunan juga sudah nangis karena memang tidak tahu, jalan sudah buntu rasanya. Saya juga berkata mari kita bergantung sama Tuhan. Saudara, esok jam 12 siang kami 4 orang rapat kilat. Tapi sebelum rapat, tiba-tiba Pak Wandi dia kasih sesuatu dan Pak Wandi berkata, saya berkata Pak ini apa? Udah dibuka saja. Pak Gembala yang buka dan ketika kami buka itu 200 juta, saudara, 200 juta, 200 juta. Saya berkata dari siapa ya ini ada yang memberkati 200 juta. Saudara, dari situ beberapa 4 orang mereka menangis karena mereka sadar bahwa ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa gerakkan siapa saja yang kadang gak masuk di akal, yang gak tahu harus bagaimana. Tapi saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Besok harinya, hari itu kami urus semua dan kami bayar, kami selesai. Dan puji Tuhan, tanah sebelah menjadi milik gereja dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang percaya Tuhan baik, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Jadi saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Jangan lihat masalahnya. Kita punya Tuhan yang besar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya Tuhan memberkati katakan amin. Mari bagi berdiri bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian. Sebelum kita firman tadi bahwa kita punya penolong yang setia. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu memenuhi keperluan kita. Terima kasih. Mari dengan iman nyatakan.
pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan iman, mari bersama naikkan pujian Tuhan. Penolong yang setia, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. tak pernah Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Mari percaya segala perkara dapat ku tanggung. Dia yang memberi kekuatan. Percaya dengan iman, Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus tetap percaya. Mari sekali lagi bersama-sama, mari angkat hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia akan selalu mengalami goncangan. Baik goncangan ekonomi, keamanan, kebutuhan dan apa saja. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang tak tergoncangkan. Kita punya firman yang tak tergoncangkan. Firman yang yada amin. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Paulus menyaksikan apa yang dialami, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini Tuhan juga sedang bicara kepada kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau sampai detik hari ini Bapak Ibu boleh ada, itu karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang sakit, percayalah sakitmu dijamah oleh Tuhan. Engkau akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini engkau sedang punya problem ekonomi, kebutuhan finansial, hutang piutang, saudara mari berserah kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa menghasilkan buahnya, tidak pernah mengalami masa kering di tahun kering, bahkan diberkati berlimpah-limpah. Hari ini percaya punya Tuhan, saya menyaksikan di dalam pelayanan saya, ada banyak mujizat-mujizat. Mujizat bukan hanya berlaku 2000 tahun yang lalu, saat ini pun juga. Kalau Bapak Ibu berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan campur tangan. Mungkin Bapak Ibu bergumul dengan masa depan anak-anak, jangan pernah khawatir. Anak-anak kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, orang Jawa berkata pasrah bongkoan kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkati. Yang percaya diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Allah yang luar biasa. Segala perkara dapat ku. Mari percaya dengan iman. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Menyatakan tetap percaya. Sekali lagi dengan iman. Mari dari hati kita. Segala perkara
sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami, bahkan kami bersyukur punya Allah yang selalu Immanuel bersama dengan kami. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Meteraikan firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Kami tidak pernah takut lagi sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya diurapi Tuhan dengan sorak-sorai sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binyus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 6, 8, serta pukul 10 pagi secara tatap muka dan pukul 5 sore secara online di YouTube BMC JKI BTSD. Teman-teman sekolah minggu, mari bersama datang untuk beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi di gereja bersamaan dengan ibadah raya kedua. Mari ajak keluarga kita untuk bersama mengikuti ibadah tengah minggu yang diadakan secara live streaming setiap hari Kamis pukul 7 malam di YouTube BMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan ditayangkan ulang, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti tepat pada waktunya. Mari hadir dan nikmati bersama berkat Tuhan dalam ibadah pengunja pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 di gereja. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah komisi pria pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 jam 7 malam di gereja. Gereja akan mengadakan acara penyerahan anak pada tanggal 10 Juli 2022 saat ibadah raya kedua berlangsung. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Pendeta Lena. Kelas katekisasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti sakramen baptisan, dapat terlebih dahulu mendaftarkan kelas katekisasi kepada Ibu Pendeta Lena. Puji Tuhan telah diberikan IMB bagi Gereja JKI Bethesda Harjosari dari Dinas Perizinan 1 Pintu Kabupaten Semarang. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan gerejanya. Sekian Binyus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Berapa banyak kita boleh diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, saya sebagai Kepala Sidang, wakil seluruh pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Dr. Paulus Baskoro dan juga Bapak Ibu Suwandi yang boleh hadir di tengah-tengah kita. Ya, Pak Paulus ini dulu adik tingkat di STII Yogyakarta. Ya, sekarang sudah nyalip saya, sudah dia ngajar di STI Jogja, dia juga sebagai Ketua Alumni SDTIK, alumni Ikatan Alumni Semarang Raya, ya. Pak Paulus ini ketuanya, Bu Lena sekretarisnya, saya pengikutnya, ya katanya. Ya, luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih, kita sangat diberkati melalui pelayanan untuk hambanya. Bapak Ibu sudah diingatkan minggu depan kita akan masuk dalam ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan, biarlah perjamuan kudus yang ada sungguh dan dapat menjadi berkat untuk kita. Doakan untuk mulai bulan Juli ibadah tengah minggu akan diadakan secara outside ya, secara langsung tatap muka. Jadi
biarlah kita akan mulai untuk kembali aktifkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung, komisi pria, ibadah pemuja, dan doakan juga untuk ibadah wanita, dan juga ibadah tengah minggu melalui ibadah tatap muka, biar itu akan menjadi berkat untuk kita sekalian. Tetapi tetap progres kesehatannya, progres untuk hal-hal yang dipakai masker, jaga jarak, dan tetap kita akan berlakukan. COVID masih belum selesai, tetapi kita tahu hari ini kita percaya ya, kekuatan itu datang daripada Tuhan dan Dia sumber kekuatan itu akan memberikan kepada kita. Itu saja mungkin pengumuman yang saya boleh sampaikan pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dan akhiri untuk ibadah kita bersama. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang berjalan, ibadah 1 dan 2, dan kami juga berdoa untuk ibadah yang ketiga, ibadah di pos-pos PI, ibadah online, nanti sore juga kami selain dalam tamu, Tuhan juga memberkati rangkaian kebaktian kami. Kami juga terus berdoa untuk kegiatan gerejamu, baik penyerahan anak, baptisan, dan juga kegiatan-kegiatan, baik komisi-komisi, terlebih juga ibadah tengah minggu, Tuhan juga memberkati. Bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menerima rapot, bahkan yang telah menerima hasil untuk ujian, bahkan yang telah untuk memperoleh sekolah yang baru, sebagaimana doa dan pergumulan mereka. Tuhan memberkati segala dana kebutuhan para orang tua, biaya yang diperlukan, mas perak Tuhan yang punya, bumi langit Tuhan yang punya. Biar Tuhan akan cukupkan bagi Jehovah Jireh bagi kami, dan Tuhan akan menolongnya. Kami terus berdoa, kami juga menyerahkan untuk pergumulan, untuk jemaatmu yang sakit, sebagaimana iman yang kami miliki di dalam Yesus oleh firman-Mu pada pagi ini, bahwa iman itu tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah, tetapi iman itu membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Yesus, dan itu semua akan terjadi. Kami percaya kami punya Tuhan yang bisa diandalkan, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang sanggup dan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Kau memberkati apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu dan gereja dan pelayanan yang ada di pos-pos PI dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Jemaat, mari tengadahkan dua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang besar benar yang daripada Tuhan. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah kasihku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Dengar saja dengan pujian ini. Mari jemaat bersama dengan saya menaikkan pujian dengan sehati kita. Seperti burung merpati, damai sudah kue. Sama-sama katakan, siang diberkati. Percaya di dalam nama Yesus, kalau berkat yang terbaik buat hidupmu, mengalir setiap kehidupanmu, tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kemurahannya turun atas kita. Dia Tuhan yang baik dan kebaikannya tidak akan pernah berakhir. Di dalam nama Yesus, haleluya. Silakan duduk mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu. Sabat Tuhan memberkati kita.